Kita berdoa, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami akan membahas tentang pembaruan pikiran, betapa pentingnya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk bisa kami mengenalin diri kami dan juga bisa kami mengenalin sesama kami berdasarkan pikiran sadar dan bawah sadar yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Bapa, dalam perjumpaan pada malam hari ini, kami betul-betul dapat menikmati, mengalami, sehingga perjumpaan ini untuk bisa meningkatkan pengetahuan bagi kami, untuk bisa mengenalin sesama, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Terima kasih Bapa, kami akan mendasari perjumpaan kami ini dari episode 4 ayat 17 sampai 32. Hamba yang sudah mempersiapkan materinya, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih, pada malam hari ini kita akan membahas mendalami pembaruan pikiran dari Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacakan di tengah-tengah persekutuan kita. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menasatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Maka ini yang jadi penekanan kita pada malam hari ini, ayat 23 ini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Sedemikian jauh pembacaan untuk kita pada malam hari ini. Kita mau mendalamin dibaharui
dalam pikiran kita. Jadi kita pernah ada pertemuan bagaimana kita supaya bisa sehat menjalani kehidupan ini sangat banyak juga ditentukan oleh apa yang kita pikirkan begitu. Jadi pernah kita membahas tentang istilah health. Health itu artinya dalam bahasa Inggris adalah supaya kita bisa sehat gitu. Supaya kita bisa gembira selalu, supaya bisa ada selalu sukacita selalu dalam kehidupan kita. Tentulah sangat penting dan sangat kita rindukan bagaimana kita sehat dalam hidup ini, begitu. Jadi saudara-saudari, sehat itu sangat penting, maka pernah kita membahas lebih dalam itu banyak hal yang bisa mengganggu pikiran kita sehingga kita bisa mendapatkan penyakit oleh karena pikiran-pikiran yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita pernah bersama dengan Pak Raples gitu, ada 12 penyakit yang bisa dimunculkan oleh karena pikiran gitu. Misalnya oleh karena kita marah, oleh karena kita dendam yang bisa mematikan imun tubuh begitu. Jadi saudara-saudari sangat penting health itu supaya kita bisa sehat gitu dalam menjalani kehidupan ini. Jadi dipanjangkan health itu bahwasannya hanya atau age-nya itu gitu, hadapilah semua orang dengan kebaikan atau hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadi saudara-saudari, bahwasanya kita harus mampu berbuat baik kepada semua orang, sekalipun yang menjahati kita begitu. Sekalipun dia menyimpan dendam bagi kita, tapi kita harus mengupayakan selalu melakukan yang baik kepada semua orang. Itulah maksudnya di situ. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadi kami beberapa kali pertemuan bersama dengan para mahasiswa kedokteran yang membahas tentang kebaikan itu gitu, mendorong kalau kita mau sehat, bahwasanya kebaikan itu harus kita tunjukkan kepada orang sekalipun mengkhianati kita. Kita harus tunjukkan kebaikan itu kepada dia, kebaikan yang datangnya dari Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi begitu. Cuman saudara-saudari, kalau memang terbukti seseorang itu melakukan perselisihan kepada kita begitu ya, kita harus pikirkan kebaikan. Kalau dia selalu menjauh dari kita, ya kita upayakan selalu gitu kebaikan itu dan teknik untuk supaya bisa baik kepada semua orang, saudara-saudari. Kalau kita tidak berjumpa, bisa juga kita berjumpa di dalam doa imajinasi kita gitu. Jadi di situ hadapilah semua orang dengan kebaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat katanya. Jadi itu sesuatu yang sangat penting bagi kita. Health itu gitu. Lalu enyahkanlah pikiran-pikiranmu yang negatif itu di dalam doa dan ucapan syukur gitu. Jadi kita harus mengenyahkan, menghancurkan segala pikiran-pikiran jahat kita itu dalam doa dan ucapan syukur. Itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Terkadang saat kita melihat seseorang, bisa kita langsung teringat akan kesalahannya, akan kejahatannya begitu. Tapi saudara-saudari, kalau kita mau sehat, enyahkanlah pikiranmu yang negatif itu dalam doa dan ucapan syukur ini. Jadi apakah itu bisa? Bisa, karena kita berpikir kita mau sehat begitu. Lalu saudara-saudari, hanya itu. Alamilah selalu sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan itu. Damai sejahtera Allah lah yang memimpin hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus katanya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bahwasanya ketika kita mau sehat dalam kehidupan ini, dalam pikiran kita alamilah damai sejahtera itu dalam hati pikiran kita itu gitu.
Begitu ketika kita mau sehat. Lalu health itu ada juga L-nya di situ gitu. Lebih baik kita memikirkan yang baik kepada semua orang daripada memikirkan keburukannya gitu. Lebih baik kita memikirkan yang baik. Pasti ada celah gitu yang harus kita pikirkan kepada orang lain yang mungkin kecil tapi kita mau berbuat baik kepada orang lain itu gitu. Jadi itu saudara-saudari. Lalu health ada T-nya yang terakhir gitu, yaitu teladan. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwasannya dia menjadi teladan meneladani Kristus. Kristus berkata, hendaklah kamu menjadi seorang yang teladan. Perbuatlah sebagaimana yang sudah kuperbuat begitu. Jadi Kristuslah yang menjadi teladan bagi kita. Ketika Kristus itu menjadi teladan bagi kita, maka kita akan berpikir selalu akan kebajikan, kita akan berpikir selalu akan kejujuran, kita akan berpikir selalu akan kebenaran, akan keadilan begitu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bahwasanya kita pasti bisa menikmati kehidupan ini untuk lebih baik dan lebih sehat lagi dengan kata health yang dalam bahasa Inggris itu. Hanya yang pertama tadi, hadapilah semua orang dengan kebaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Lalu enyahkanlah segala pikiran-pikiranmu yang negatif itu dalam doa dan ucapan syukur begitu. Lalu kita harus selalu mengalami sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan itu gitu, supaya kita sehat dalam kehidupan ini. Lalu L-nya lebih baik memikirkan yang baik kepada semua orang. Maka pada Filipi 4 ayat 8, kebajikan, kemurahan, kebaikan, pikirkanlah semuanya itu. Begitu. Jadi itu yang menjadi pikiran-pikiran kita selalu saudara-saudari gitu. Lalu T-nya tadi health gitu, T-nya yang terakhir bahwasannya kita bisa menjadi teladan dalam kebaikan, bahwasannya karena pikiran-pikiran kita sudah mengalami damai sejahtera Tuhan. Jadi sangat penting saudara-saudari health itu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan begitu. Lalu bagaimana kita bisa berubah saudara-saudari supaya kita semakin sehat dalam kehidupan ini? Apa yang kita baca tadi dari Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai 32 ini gitu kan. Jadi ini kajian biblika pembaruan pikiran supaya kita bisa sehat selalu dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan ini. Sangat penting pikiran apa yang kita pikirkan itu. Dan di dalam pikiran itulah saudara-saudari kita bisa mengalami proses pembaruan. Di dalam pikiran itulah kita bisa mengalami pertobatan gitu. Dalam pikiran itulah kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, mana kehendak dunia ini. Di situ kita mampu gitu memikirkan. Untuk itu mari kita lihat lebih dalam saudara-saudari betapa pentingnya pembaruan pikiran itu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan gitu. Mari kita lihat konteks Efesus pada abad yang pertama itu. Jadi Efesus pada abad yang pertama itu adalah di situ ada kultus Artemis. Jadi ketika ada orang melakukan sebuah kejahatan, ketika dia masuk ke dalam kuil Artemis itu, dia akan selamat gitu. Atau orang bisa juga di situ melakukan dosa begitu, tidak masalah dalam kultus Artemis itu gitu. Atau di situ praktek-praktek okultisme yang sebagaimana dalam kisah Rasul 19 itu di kota Efesus itu, kota yang sangat terkenal pada masa itu gitu. Lalu di situ bisa terjadi dekadensi moral gitu. Dekadensi moral maksudnya mereka tidak memikirkan akan perilaku mereka. Mereka tidak memikirkan akan perbuatan-perbuatan mereka begitu. Mereka tidak memikirkan apa kata-kata yang mereka sampaikan. Lalu juga ada tantangan asimilasi dengan budaya pagan, budaya yang ada di tengah-tengah kehidupan
kebiasaan yang sudah menjadi habit mereka gitu. Jadi di situ itu menjadi satu tantangan bagi kita. Kita harus yakin ketika kita menghadapi sebuah budaya bukan sesuatu yang sangat mudah, tapi sangat penting kita merenungkan bagaimana proses budaya itu nantinya bisa mengalami perubahan-perubahan. Itulah yang dihadapi oleh Rasul Paulus gitu dalam konteks Efesus abad yang pertama itu. Lalu bagaimana kita bisa melihat konteks paralelnya pada saat ini? Bahwasanya kita diperhadapkan dengan pluralisme agama di Indonesia yang kita cintai ini gitu. Jadi di tengah-tengah keberaneka-regaan agama itu sebetulnya Efesus ini mau menyatakan ketika kamu sudah dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, kamu lagi tidak mudah lagi berubah-ubah dalam kehidupan ini. Sekalipun kamu menghadapi plural, kejamakan, kebanyakan agama-agama itu gitu. Jadi juga saudara-saudari tantangan sinkritisme. Sinkritisme di dalam agama itu kita harus percaya bahwasannya sebagai anak Tuhan janganlah ada padamu Allah lain selain daripada Allah kita itu. Jadi itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu ancaman korupsi dan pergeseran nilai sekuler kita begitu. Kalau abad pertama itu bisa dekadensi moral dan amoralitas, dan dalam kehidupan kita saat ini ancaman korupsi di negeri kita ini. Oh itu masih terus menggelora, pergeseran nilai-nilai sekuler kita bisa bergeser secara terus-menerus begitu. Tantangan kohesi sosial di tengah masyarakat majemuk. Kohesi artinya supaya masyarakat itu terus bisa menyatu, tetapi zaman ini mau mendorong kita supaya kita hidup terpecah gitu. Hidup terkotak-kotak. Hidup ada gapnya antara yang satu dengan yang lain gitu. Di tengah-tengah kemajemukan masyarakat kita ini. Maka di situ kita saudara-saudari hadir, ketika kita bisa melihat konteks Efesus ini dan konteks paralelnya dalam kehidupan kita saat ini, betapa pentingnya pembaruan pikiran itu gitu. Surat Efesus memberikan cetak biru paling relevan tentang bagaimana membangun batas sosial dan identitas masyarakat, tandingan di tengah arus dominasi budaya yang bisa berbeda dalam budaya modernisasi yang kita hadapi pada saat ini. Maka yang menjadi penekanannya nantinya kita harus punya identitas, yaitu dalam gaya berpikir kita. Ketika gaya berpikir kita telah menjadi kebiasaan, maka kebiasaan itu bisa menjadi membudaya, dan setelah membudaya itu bisa menjadi habitus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi pikiran itu sangat penting gitu. Itu saudara-saudari, sangat penting apa yang kita pikirkan. Saudara-saudari, dalam firman Tuhan tadi kita harus melihat mekanisme fenomenologis. Fenomenologis maksudnya adalah pekerjaan Roh Kudus gitu. Jadi keterbatasan literatur mengenai detail cara Roh Kudus untuk merestrukturisasi akal budi kita. Jadi kita harus yakin saat kita memikirkan sesuatu itu, harus kita yakin hendaklah kamu diubahkan di dalam roh dan pikiranmu gitu. Jadi di dalam pikiran kita itulah roh Tuhan itu bisa bekerja gitu. Ada saudara-saudari integrasi teologis perlunya menyatukan dimensi anugerah. Kalau dikatakan dalam Efesus 4 ayat 23 itu, hendaklah kamu diubahkan dalam pikiranmu itu gitu, dalam roh dan pikiranmu itu. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Oh ini, udah apa juga ini, datang juga Dokter Juli ini kan itu kan. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak dunia ini. Jadi kita dimampukan bisa membedakan itu, saudara-saudari, lewat apa yang kita pikirkan itu. Jadi ini gambaran otak ini, saudara-saudari.
saudara-saudara kekasih, bahwasanya konteks filosofis kita, konteks berpikir kita, minimnya kontrasi konsep pikiran Paulus dengan tradisi Helenistik dan Ibrani pada masa itu. Helenistik itu dalam percampuran budaya gitu. Yahudi dan Ibrani itu yang menghasilkan budaya baru gitu. Jadi sangat penting juga ini diisi kekosongan itu. Ini kekosongan instrumen yang menerjemahkan penafsiran, eksegesis terhadap teks-teks Yunani itu gitu, menjadi satu pembelajaran dalam pastoral kita di Indonesia ini gitu. Jadi itu sangat penting saat membangun hubungan relasi dengan orang lain, hubungan pendeta dengan jemaatnya, hubungan seseorang dengan orang lain gitu. Betapa pentingnya pola berpikir yang sifatnya alkitabiah ataupun berdasarkan firman Tuhan. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaanmu dalam Kristus Yesus, katanya saudara-saudara. Sangat penting. Kebijakan dan kurikulum pastoral itu artinya apa yang dikatakan dalam teks Yunani itu menjadi satu sangat penting bagi kita gitu. Apa maksud daripada teks itu gitu. Lalu ini satu pendekatan socio-scientific criticism, menelaah dinamika kekuasaan, struktur sosial, mekanisme pembentukan identitas masyarakat Romawi kuno, bagaimana mereka dipahami oleh Rasul Paulus. Apa yang terjadi di tengah-tengah fenomena masyarakat begitu. Jadi ini saudara-saudari. Jadi sangat penting juga dalam fenomenologis, kualitatif fenomenologis itu maksudnya kita bisa melihat fenomena-fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya biasanya menyebut fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat itu RPKMS gitu dia. RPKMS. Jadi R-nya itu apa sebetulnya realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita itu gitu. Itu sesuatu harus kita lihat gitu. Itu dalam pendekatan socio-scientific criticism itu dilihat apa sebetulnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu gitu. Lalu P-nya bagaimana kita bisa seseorang itu yang mengalami realitas itu bisa mengalami gitu dalam kehidupannya. Lalu ada K-nya gitu. Lalu K-nya itu bagaimana dia dengan kesadarannya, yaitu dengan pikiran sadarnya itu dia melakukan sesuatu itu begitu. Apakah itu sesuatu kebenaran atau sesuatu yang kurang baik gitu. Jadi itu kesadaran, apakah dia di dalam kesadaran melihat itu. Lalu saudara-saudara kekasih, dari situ dibangunlah bagaimana cara-cara yang untuk bisa memulihkan pikiran itu. Itu namanya dengan metode gitu. Lalu S-nya saudara-saudari itu namanya struktural. Struktural setelah dibahas itu lewat realitas, apa menjadi pengalaman seseorang, kesadarannya gitu, lalu dibangun dengan sebuah metode gitu, digali. Maka saudara-saudara yang kekasih, ditemukanlah bagaimana proses berpikir yang jernih sesuai dengan situasi kehidupan masyarakat yang kita hadapi gitu. Jadi ini menggali pengalaman empiris dan persepsi jemaat Gemini Distrik 2 melalui wawancara lapangan. Ini bagian daripada penelitian gitu, saudara-saudari, ketika kita terjun ke lapangan gitu. Kita bisa hadir di tengah-tengah lapangan itu dengan pikiran yang jernih melihat situasi yang ada, yang terjadi di tengah-tengah lapangan itu. Jadi itu saudara-saudari. Jadi kita bisa saat kita mendalami tentang pembaruan pikiran itu gitu, yang berdimensi spiritual itu, kita harus melihat ada teologisnya. Teologis dalam arti saudara-saudari, kita bisa mampu melihat pekerjaan Roh Kudus mengubah kognisi manusia itu ataupun mengubah pola pikir manusia itu gitu. Minimnya komparasi konsep pikiran Paulus dengan tradisi masa itu sebagai alat pemisah batas sosial. Jadi dia Paulus mau menyatakan pada masa itu kamu harus mampu berpikir begitu rupa sehingga kamu bisa mampu membedakan manakah kehendak Allah dan mana kehendak dunia ini. Jadi secara dogmatis ataupun secara ajaran kita melihat saudara-saudari belum terintegrasinya dimensi indikatif. Indikatif itu adalah sesuatu
pekerjaan dari dalam diri kita gitu. Anugerah yang kita terima itu bukan saudara-saudari anugerah yang pasif, tetapi itu sesuatu yang aktif dalam kehidupan kita untuk kita bisa berpikir lebih dalam. Dan kita diperintahkan, imperatif kita diperintahkan saudara-saudari, bagaimana kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita ini. Jadi ini aplikatif, mampu kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita gitu. Jadi saudara-saudari, dalam metodologis ketiadaan jembatan pengikat antara teks Alkitab itu yang aslinya dengan juga kurikulum ataupun konseling itu di lokal Indonesia itu sangat penting kembali direnungkan gitu. Ini 4 gap dalam bahagian daripada penelitian yang bisa dikembangkan ketika pikiran-pikiran kita sudah diubahkan di tengah-tengah gereja kita begitu. Lalu saudara-saudara yang kekasih, kita bisa melihat di mana pertemuannya di dalam kehidupan kita. Ketika digunakan socio-scientific criticism itu ataupun kritik sosial ilmiah, dinamika sosial Efesus gitu, di mana terjadi praktek okultisme tadi gitu, ada kekuatan Tuhan selain kekuatan Tuhan diakui, itu saudara-saudari maksudnya di situ okultisme, mengkultuskan Artemis itu dewi di tengah-tengah Romawi itu. Tujuannya saudara-saudari untuk apa ketika dilakukan socio-scientific criticism itu? Untuk melihat firman Tuhan itu sebagai mekanisme pemeliharaan batas-batas sosial. Oh, Paulus rupanya seperti ini pada waktu itu gitu. Lalu kita bisa saudara-saudari melihat bagaimana itu dalam kontekstual, dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan kita ketika terjadi degradasi moral pada masa kini gitu. Nah itu. Jadi kita misalnya Kota Medan, wah itu sangat terkenal saat ini dalam pemakaian narkoba begitu kan. Lalu dalam mengubah itu gitu, kita harus sadar bahwasannya kitab suci yang kita pelajari itu tidak hanya sekedar retorika, tetapi harus mampu kita lakukan lebih mendalam gitu lewat perubahan-perubahan dalam pikiran kita itu gitu. Sehingga bisa mampu juga mengubah degradasi moral pada masa kini. Ini harus kita sadari, saudara-saudari. Jadi orang yang sudah mengalami pembaruan pikiran itu yang mampu dipakai Tuhan untuk jadi berkat kepada orang. Kalau dia korban narkoba, kalau dia korban juga okultisme, kalau dia juga saudara-saudari menjadi ada luka batin di dalam dirinya gitu. Nah itu. Jadi itu sesuatu yang sangat penting, bahwasannya pembaruan pikiran yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita itu. Jadi saudara-saudari, dalam fenomenologi kualitatif kami tadi sudah jelaskan dengan baik, yang bisa juga dilihat melalui wawancara, observasi, begitu saudara-saudari, dan laporan-laporan tujuannya untuk memahami hambatan nyata dalam jemaat dalam menghidupi etika baru ataupun pikiran-pikiran baru dalam Kristus Yesus. Jadi mari kita masuk ke dalam teks yang tadi. Jadi saudara-saudari, kondisi yang pertama yang harus kita diagnosis dalam batin kita, yang dimana kita bisa saudara-saudari dalam Efesus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 tadi begitu, bahasanya kita bisa menjadi terasing dengan Allah oleh karena bahwasanya pikiran-pikiran kita yang negatif begitu. Saya ulangi baca saudara-saudari, dikatakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai 19, bahwasanya dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi orang yang tidak mengenal itu Allah itu pikirannya sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka gitu. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran gitu. Jadi kami dalam 2 kali pertemuan dalam mata kuliah agama dengan mahasiswa kedokteran angkatan tahun 2025
kami melakukan namanya Lexio Divina, diagnosis batin para mahasiswa itu gitu kan. Jadi kita melakukan Lexio itu, yaitu Lexio artinya pembacaan. Jadi ketika ada pembacaan itu lalu masuk ke dalam meditatio, meditatio itu artinya mereka bisa masuk ke dalam perenungan-perenungan lebih dalam batin mereka akan kuasa daripada firman Tuhan itu untuk mengubah mereka dan mengubah manusia itu dari pikiran-pikiran lama, dari kedegilan gitu, dari pengertiannya yang gelap, yang jauh dari persekutuan dengan Allah gitu. Jadi itu ada, kita kasih juga isian-isiannya gitu. Lalu mereka berdoa ketika ada penghalang-penghalang itu di dalam diri mereka, yaitu kondisi lama mereka yang sangat sulit untuk mengenalin akan kehadiran Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kremiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba gitu. Itu dimulai itu dari pikiran. Kalau kacau pikiran itu, saudara-saudari, saat mendiagnosis batin kita itu gitu, ya bisa akan terus-menerus kacau. Sebagaimana dikatakan di sini, kita bisa menjadi degil, dalam bahasa Yunani-nya porosis. Porosis itu suatu batu bualam yang ketika bergeser ke laut gitu, ketika sudah ada di dalam laut menyatu betul-betul, lalu batu itu menjadi batu yang keras. Sama seperti itu, saudara-saudari. Ketika hati seseorang yang degil gitu, lalu ketika sesuatu yang datang, firman Tuhan mungkin mencerahi dia, tapi dia bisa tolak gitu. Tolak, tolak, tolak. Itulah arti proses itu, saudara-saudari. Dan akhirnya dia menjadi orang yang terasing gitu. Maka titik yang kedua, tahap yang kedua, kita harus sadari dari kondisi lama itu kita harus beranjak gitu. Untuk meninggalkan titik keputusan radikal kita sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 20 sampai 22 itu. Tetapi kamu bukan demikian. Artinya orang-orang Efesus pada masa itu gitu. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus gitu. Yaitu kamu yang berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya dan oleh nafsunya yang menyesatkan gitu. Jadi kita harus, ketika kita sudah mengenalin Kristus, belajar tentang Kristus itu, menerima Kristus itu, kita mau saudara-saudari menanggalkan manusia lama kita itu tadi, kondisi-kondisi lama yang mungkin ada di dalam batin kita gitu. Jadi itu saudara-saudari, ini siklus transformasi pikiran baru ataupun manusia baru gitu, pembaruan pikiran itu dalam kehidupan kita. Lalu saudara-saudari, tahap yang ketiga dalam ayat yang ketiga 23 itu, mekanisme Roh Kudus dikatakan di situ, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi ketika kita sudah sadar kondisi lama kita, lalu kita mau meninggalkan kondisi lama itu, maka kita harus membiarkan diri kita diperbaharui lebih dahulu gitu. Ini bentuknya bentuk pasif. Artinya pekerjaan Roh Kudus kita biarkan mengeramin kita gitu. Sebagaimana ayam mengerami telurnya setelah 21 hari baru gitu bisa menetaskan telur dan berubah menjadi ayam, saudara-saudari. Itu jadi satu pembelajaran bagi kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita bisa diperbaharui oleh Roh Kudus itu. Ini menjadi diperintahkan bagi kita supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Jadi kondisi lama kita itu betul-betul diperbaharui begitu. Kita sadar gitu. Jadi kita menyampaikan kepada para mahasiswa-mahasiswa angkatan 2025, apa yang perlu diperbaharui di dalam diri kita? Apakah ada kekuatan lain selain kekuatan Tuhan? Apakah terjadi masalah-masalah seksual yang bisa mengganggu hidupmu selama ini? Apakah oleh karena
kamu belum mampu memboros atau kamu memboroskan uang, belum mampu mengelola uang dengan baik karena uang akar daripada segala kejahatan gitu. Kita kasih sama mereka begitu. Dan juga apakah kamu menyimpan dendam ataupun kemarahan dari orang lain gitu sehingga kamu bisa menjadi orang yang terluka di dalam batinmu. Maka sekarang dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu itu gitu. Bukan musuh kita itu orang yang menyakiti itu berubah saudara-saudara, tapi kita harus perlu mengalami pembaharuan dalam pikiran kita itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu ayat 24 dikatakan saudara-saudari, dan mengenakan manusia baru telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya gitu. Jadi kita saudara-saudari masuk ke dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Jadi kita sampaikan itu. Ketika seorang mahasiswa tidak hidup benar dan tidak hidup kudus, berarti dia masih berada di dalam kondisi lama itu. Dia harus mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah, sehingga dia bisa berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Perubahan itu bisa terjadi siklusnya dalam pikiran manusia itu gitu. Begitu saudara-saudari. Maka ayat yang ke 25 sampai 32 itu praktik daripada pikiran-pikiran yang sudah dibaharui di dalam Tuhan. Sehingga dia bisa menyadari pikiran-pikirannya itu gitu. Mari kita lihat satu-satu saudara-saudari. Bahwasannya bagaimana itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi ini pikiran, otak manusia itu gitu. Mata yotes, tu knows, pikiran sia-sia, kondisi batin yang masih kosong, masih tercabut dari orientasi Allah itu gitu. Terjadi di dalam dirinya porosis sebagaimana yang saya katakan tadi, kekerasan hati, pemberontakan aktif, dan kehilangan sensitivitas moral dalam kehidupannya gitu. Apel gekotes artinya ada perasaan tumpul, berujung pada perbuatan najis dan keserakahan dalam kehidupannya. Itu ayat kembali nih, mau mempertegas ayat 17 sampai 19 tadi, saudara-saudara. Ini perlu diagnosis, diteliti lebih dalam, bukan hanya sekedar kurang pengetahuan, melainkan keterasingan eksistensial ataupun keberadaannya dari Allah yang menghasilkan gaya hidup pagan. Artinya pagan itu saudara-saudari masih menyembah kepada kekuatan lain gitu. Selain daripada kekuatan-kekuatan Tuhan yang dikatakan tadi dalam teks itu adalah Dewi Artemis ataupun okultisme. Dalam kehidupan kita ini juga saudara-saudari, mari kita sadari gitu, pikiran-pikiran yang sia-sia yang bisa terjadi di dalam batin kita itu gitu. Tercabut dari orientasi ilahi, terjadi proses dalam kehidupan kita, terjadi perasaan tumpul, apel gekotes dalam diri kita gitu, yang berujung pada perbuatan najis dan keserakahan. Itu saudara-saudari. Jadi dikatakan tadi kita sudah belajar gitu, bahwasanya kita harus menanggalkan apotestai gitu. Keputusan radikal kita adalah meninggalkan pola hidup lama kita. Aorist middle infinitive ini adalah mengindikasikan keputusan yang definitif, radikal dan tuntas, berakar waktu itu dalam ritual baptisan gereja perdana itu. Karena bukan baptisan anak-anak, tetapi mereka sudah dewasa gitu, beralih dari agama yang mereka miliki dalam budaya mereka, masuk ke dalam Kristen. Dalam Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ini saudara-saudari bukan proses yang bertahap dalam aorist middle infinitive itu. Bahwasanya ada suatu masa yang pernah dalam kehidupannya saat dia telah belajar menerima pengajaran tentang Kristus itu, ada keputusan yang radikal meninggalkan hidup lama. Itu ayat 22 saudara-saudari. Lalu mengenakan manusia baru gitu. Manusia baru. Penerimaan identitas baru sebagai ciptaan baru gitu di dalam Kristus Yesus. Nah itu, diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Sangat menarik gambar ini gitu. Ini gambar mesin saudara-saudari. Present passive infinitive gitu. Ketika mesin itu diputar akan terus berputar gitu.
present sebuah proses yang berkelanjutan dan tidak berhenti, ongoing engine gitu. Jadi terus dia berputar gitu. Pasif, transformasi ini murni karya ilahi dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan sekedar usaha manusia gitu. Tapi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berputar secara terus-menerus. Ongoing engine seperti mesin dia gitu. Mengukur identitas baru dalam komunitas melalui pengalaman dan kebenaran Injil gitu. Semakin tahu kita di dalam kebenaran-kebenaran yang kita lakukan itu. Bahwasanya itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia gitu. Oh itu saudara-saudari. Maka apa yang dikatakan dalam ayat 25 sampai 32 tadi, saudara-saudari. Jadi perkataan, jadi apa yang kita katakan itu tidak hanya sekedar kata-kata lagi. Harus betul-betul saudara-saudari dalam ayat yang ke-25 dikatakan karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Dan ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia begitu. Saya senang berkomunikasi dengan Dokter Juli ini. Dia ketika mau mengucapkan kata-kata, ya tidak hanya sekedar berkata, ya mungkin dia sudah renungkan lebih dalam. Jadi ketika berkomunikasi ya harus dipikirkan itu. Pikiran, diperbaharui pikiran kita itu gitu. Perkataan, jadi membuang dusta, berbicaralah dengan jujur dan membangun gitu. Jadi sangat penting saudara-saudari saat kita berkata-kata itu, jangan ada dusta lagi di antara kita kalau kita sudah diperbaharui pikiran kita itu gitu. Lalu emosional kita, kemarahan yang merusak itu, kita mampu mengendalikan amarah agar tidak jatuh dalam dosa. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, ketika kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu itu gitu. Jadi kita harus bisa mengendalikan kemarahan kita itu sesegera mungkin. Bisa kita marah, tapi jangan sampai berbuat dosa gitu. Yesus pun pernah marah, menunggang balikan yang berjualan di bait Allah itu gitu. Tapi dia tidak sampai berbuat dosa, dan bahkan dia katakan, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku bisa membangunnya. Dia terus melakukan pengajaran gitu. Mengendalikan amarah agar tidak jatuh dalam dosa. Hati-hati saudara-saudari dengan amarah itu. Kemarahan-kemarahan kita itu. Yang bisa menghasilkan iri hati. Yang bisa mendatangkan dengki dan dendam dalam kehidupan kita. Yang bisa mengganggu kesehatan kita. Sebagaimana dalam pertama tadi, dalam health kita itu begitu. Dan dikatakan di sini saudara-saudari, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bahwasanya ketika kita marah, itu menjadi satu kesempatan bagi iblis untuk tinggal. Atau dikatakan di sini kata kesempatan ini menjadi memberikan tempat duduk iblis dalam diri kita. Iblis itu saudara-saudari kita tahu adalah bapak dari segala pendusta, kebohongan yang bisa mengendalikan emosional kita gitu. Itu yang menggerakkan kita ketika kita marah, tidak cepat-cepat kita selesaikan, dan akhirnya amarah itu bisa meningkat menjadi pembunuhan sebagaimana Kain dan Habil itu gitu. Di mana Kain tidak mengelola amarahnya dengan baik ketika persembahannya tidak diterima oleh Tuhan dan dia sampai membunuh adiknya. Begitu saudara-saudari kalau dia tidak bisa mengelola kemarahan itu gitu. Kemarahan yang merusak. Ini sesuatu yang sangat penting. Apa yang bisa membuat kita marah? Maka dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan itu dengan baik itu, apa yang bisa kita cari akarnya? Dari mana kemarahannya itu? Kita berdoa-doa pemutusan untuk segala kemarahan-kemarahan yang bisa terjadi dalam diri seseorang gitu. Ketika kita mau kita layani secara khusus itu. Apa yang bisa membuat dia marah? Pernah misalkan ada kita layani seorang ibu, bahwasanya dia pernah mengalami pelecehan seksual masa SMP, lalu kita layani gitu, kemarahannya begitu
melonjak gitu, ataupun mengalami katarsis, pelepasan beban kemarahannya itu gitu. Kita sudah siapkan bantal untuk melepaskan semua kemarahannya itu. Lalu habis itulah terima, ampunilah orang yang melakukan pelecehan itu bagimu. Apakah itu sesuatu yang sangat mudah? Bukan. Maka disinilah firman Tuhan ini mengatakan, apabila kamu marah, jangan sampai terbenam matahari. Selesaikan secepat mungkin amarah yang bisa terjadi. Kalau tidak, itu bisa menjadi tempat duduk iblis. Itu bisa menjadi kesempatan iblis bekerja di dalam kehidupan kita. Begitu. Lalu saudara-saudari, etos kerja dan ekonomi. Berhenti mencuri, apa yang dikatakan dalam ayat 28 di sini. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi kalau kita sudah diubah pikiran kita oleh Kristus itu, maka kita akan berhenti mencuri gitu. Kita pasti bekerja keras, dan hasil kerja keras kita itu pun kita harus bagikan kepada orang lain. Saya ceritakan ketika kami pelayanan di ke Bagan Batu, GBKP Sinembah Bagan Batu dari tanggal 4 sampai tanggal 6 itu, lalu dosen itu kan, ataupun yang membawa saya ikut pelayanan di situ adalah pembimbing dua saya untuk tesis S2 saya waktu itu gitu. Dia katakan gini, nanti kalau ada kita dapatkan hasil, kita bagi rata. Padahal dia sudah jauh di atas kita senior gitu. Tidak dia meminta nilai lebih, tapi kita betul-betul kita dibangun sebagai seorang muridnya. Ketika kita bekerja, kita harus saling berbagi gitu. Itu, saudara-saudari. Jadi sangat sehat kita, bahwasannya dari apa yang kita kerjakan itu, bukan semua itu sebetulnya untuk kita makan gitu. Dari situ, dari hasil kerja kita itu, ada di situ benih untuk kita taburkan, dan ada juga roti yang mau kita makan. Jangan semua kita makan gitu. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan untuk mendapat bagian dari apa yang kita kerjakan itu, bagi saudara-saudari. Nah, itu. Relasi dan resolusi konflik, membuang kepahitan dan fitnah. Itu saudara-saudari dalam ayat 31 dan ayat 32. Saling mengampuni dengan belas kasihan. Dikatakan di sini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan gitu. Ayat 32 menjadi penekanan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita membuang kemahitan dan fitnah. Betul-betul kita saling mengampuni. Dikatakan saudara-saudari bahwasannya kita betul-betul bahwasannya kita orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau tidak dikatakan dalam ayat yang ke-30 itu, bahwasannya kita adalah mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kita, akan mengganggu pikiran-pikiran yang sudah diperbaharui itu. Saudara-saudari kekasih, bagaimana itu navigasi pembaharuan pikiran itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Jadi kita harus mengungkap anatomi manusia lama kita berdasarkan pengalaman yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kami ulangi lagi. Lalu saudara-saudari harus ada identitas. Jadi ini saudara-saudari, gambar ini adalah seperti kompas, tujuan kemana arahnya gitu. Menerjemahkan konsep mengenakan manusia baru itu dalam kehidupan kita. Mengubah teks menjadi rekomendasi juga ketika teks itu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu kita alami proses mensintesis mekanisme oleh karena pekerjaan Roh Kudus diubahkan di dalam roh dan pikiran kita. Lalu ada etika bagi kita untuk menganalisa operasional etika komunal itu. Mengubah, saudara-saudari, itu kata penting di sini. Diubahkan, Efesus 4 ayat 17 sampai 32 itu. Dari sekedar teks moral kuno menjadi betul-betul pondasi restrukturisasi spiritual di tengah arus globalisasi yang kita hadapi saat ini sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudari. Mari kita sadari dimensi pola berpikir kita selama ini. Apakah kita, saudara-saudari, masih berpikir sia-sia, masih berpikir dalam gelap,
atau masih keras hati, atau kata proses tadi, ataukah kita sudah betul-betul diperbaharui secara terus-menerus oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana kita bisa mengalami identitas sosial kita gitu? Apakah kita orang yang terasing, ataukah kita bisa membangun asimilasi hubungan kita dengan situasi masyarakat yang mungkin menolak kita begitu? Maka di situ saudara-saudari sangat penting komunitas, kebenaran, dan kekudusan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Mari kita sadari juga perilaku kita. Apakah saudara-saudari kata-kata kotor sering keluar dari kehidupan kita, maka dikatakan bukan yang masuk menajiskan ataupun mengharamkan seseorang, tetapi apa yang keluar dari seseorang itu gitu. Itu masih manusia lama itu saudara-saudari. Bagaimana kita bisa mengelola amarah kita itu. Maka dikatakan di sini sangat penting kejujuran perkataan membangun dan pengampunan. Dalam ekonomi kita gitu, apakah kita orang yang serakah dan manipulasi gitu? Ataukah kita orang yang sudah bekerja keras, kita mau saudara-saudari memberi persepuluhan karena itu adalah haknya Tuhan gitu. Solidaritas untuk bisa berbagi. Ini saudara-saudari. Maka metrik diagnostik dalam anatomi manusia lama kita harus berubah. Mateiotes tunus, pikiran yang sia-sia itu. Dimensi spiritual itu. Bahwasanya mungkin dalam dimensi spiritualitas kita mengalami pemberontakan bukan sekedar ketidaktahuan kita gitu. Apelgeia dan pleoneksia ada perbuatan najis dan keserakahan. Lalu kita mau membenarkan itu gitu. Mari kita menyerahkan diri pada, akhirnya kita bisa menyerahkan diri pada hawa nafsu dan tipuan-tipuan duniawi kita. Itu merupakan kompromi kita gitu. Insight, saudara-saudara. Kegagalan itu selalu berhulu pada kebutaan kognitif dan pergeseran pengerasan batin, menjadikannya masalah spiritual yang tidak diselesaikan hanya dengan pendidikan moral sekuler, tapi penting dibaharui di dalam roh Tuhan. Maka saudara-saudari, apotestai di sini sangat penting, yaitu menanggalkan, mengindikasikan keputusan kita gitu. Keputusan untuk kita betul-betul mau kita berubah dari segala masa lalu kita yang pahit itu. Terikat pada tradisi yang mula-mula mereka dibaptis, selesailah masa lalu itu. Lalu ada aplikasi yang nyata itu, bahwasanya menuntut pemutusan ikatan total dari pola pikir kultur lama itu dan masuk kepada resosialisasi, belajar dari Kristus itu, saudara-saudara yang kekasih. Ada mesin transformasi seperti yang kita bahas tadi. Itu saudara-saudari, mesin transformasi itu di mana roh Tuhan terus-menerus berkelanjutan dalam kehidupan kita saudara-saudari sebagai anak Tuhan untuk bisa mengubah pola pikir kita untuk lebih baik. Endusa sistai itu kita mengenakan manusia baru yang berjalan dalam kebenaran, dalam kekudusan gitu. Itu saudara-saudari betul-betul ada pondasi arsitektural dalam diri kita gitu. Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan jubah putih kebenaran. Kalau dalam baptisan itu gitu, ditanggalkan pakaian yang lama dan dia betul-betul masuk ke dalam kehidupan yang sebenarnya gitu. Saudara-saudari kekasih, ada etika komunal. Kita mau saudara-saudari bahwasannya dalam etika komunal itu, yaitu kebersamaan kita, komunitas kita itu begitu betul-betul terjadi di situ pemeliharaan bahwasannya kita ini adalah tubuh Kristus, saudara-saudari. Dan biarlah saudara-saudari, karena dengan waktu gitu, saya kira sudah sampai semua dan bisa kita menangkap kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan ini dan kita hidupi di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengenakan manusia baru, pikiran-pikiran baru. Hendaklah kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, betul-betul menjadi satu kenyataan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah saudara-saudari firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dan kita sambung pada minggu-minggu yang akan datang sehingga firman Tuhan ini semakin mendalam, mengakar dalam kehidupan kita, betapa pentingnya
pembaruan pikiran dalam Kristus Yesus itu. Amin, kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah Bapa firman-Mu yang sudah kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami bisa Bapa diperbaharui dalam pikiran kami, supaya kami masuk di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, sehingga kami bisa berkata benar, kami mampu mengelola diri kami dengan baik, dan saat kami bekerja keras, kami tahu bahwasannya dalam hasil yang kami raih itu ada roti di dalamnya yang harus dimakan, dan juga ada benih yang akan ditaburkan, dan kami yakin akan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami, dan kami tidak mendukakan lagi Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Kami betul-betul menjadi anak Tuhan untuk bisa mempraktekkan kasih Kristus itu dalam hidup kami. Terpuji, termulialah Engkau ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.